Pemirsa, jelang berlakunya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, Dirlantas Polda Metro Jaya sudah melakukan operasi keselamatan jaya sejak Senin 6 April lalu. Seperti apa kesiapan Dirlantas Polda Metro Jaya menjelang PSBB esok hari? Kami sudah tersambung bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak. Jadi apa saja kesiapan yang sudah dilakukan dan apa hal yang menjadi perhatian khusus dalam PSBB yang akan mulai berlaku esok? Ya, selamat sore Mbak. Jadi dapat kami sampaikan, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa pemberlakuan PSBB ini kan tidak ada penutupan akses keluar masuk Jakarta. Ini yang harus ditanamkan dulu, karena masyarakat selama ini masih bertanya-tanya. Jadi lalu lintas tetap berjalan seperti biasa, namun yang dibatasi adalah jumlah kendaraan di dalam jumlah penumpang di dalam suatu kendaraan. Nah, berapa batasannya maksimal jumlah penumpang dalam suatu kendaraan itu nanti kita masih menunggu peraturan dari Gubernur DKI. Katanya sore ini sudah keluar, tetapi nanti kami masih belum menerima salinannya. Nanti tentu setelah kita terima salinannya, kita pasti akan sosialisasikan kepada warga masyarakat, sehingga ketika besok nanti pelaksanaannya sudah terdapat persepsi dan pemahaman yang sama, baik di antara aparat pengawas pelaksanaan PSBB maupun masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Baik. Tentunya ini tidak ada begitu penutupan akses untuk keluar masuk Jakarta ini yang juga menjadi penegasan begitu ya Pak ya. Kemudian ini kan sudah juga melakukan operasi keselamatan jaya. Apa saja hasilnya dan sebenarnya apa tujuan dari operasi ini Pak? Ya, operasi keselamatan jaya ini kan sudah kita laksanakan beberapa tahun. Untuk biasanya tahun-tahun sebelumnya, operasi keselamatan jaya ini sebagai operasi cipta kondisi menjelang operasi ketupat dalam hal pengamanan untuk Lebaran. Tetapi tahun ini, karena pas bersamaan waktunya dengan sedang mewabahnya COVID-19 ini, maka operasi keselamatan jaya ini lebih ditujukan kepada bagaimana kita untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, sekaligus kita juga berupaya untuk memutus peredaran atau penyebaran virus ini. Upaya yang dilaksanakan ada dua, yaitu preemptif dan preventif. Apa preemptifnya? Kita melakukan himbauan, memasang pamflet, spanduk, termasuk juga himbauan dari media massa, media sosial, tentang bagaimana physical distancing, bagaimana hidup yang bersih dan sebagainya. Kemudian upaya preventifnya adalah kita melakukan patroli baik biologis maupun patroli skala besar untuk misalnya membubarkan kerumunan-kerumunan ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat untuk misalnya kalau dia membeli makan, dia mendingan di take away saja daripada makan di tempat dan sebagainya. Baik. Operasi keselamatan ini yang agak berbeda dengan operasi lainnya, karena pada operasi inilah kami tidak melakukan penindakan dengan tilang ataupun sebagainya, tapi hanya preemptif dan preventif. Baik. Kemudian Anda juga sempat mengatakan beberapa waktu lalu Pak bahwa nanti juga akan mulai diintensifkan patroli begitu ya Pak. Ini nanti implementasi patroli akan seperti apa Pak? Gini Mbak, tentu dalam hal pengawasan pelaksanaan PSBB, khususnya dikaitkan dengan pembatasan moda transportasi, ada dua hal yang kami lakukan. Yang pertama, dari sisi preventifnya tadi kami memberikan sosialisasi tentang apa sih PSBB khususnya pada pembatasan moda transportasi, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dan sebagainya. Nah, dari sisi preventifnya, selain melaksanakan patroli, kami juga mendirikan checkpoint di perbatasan maupun di tengah kota Jakarta. Di perbatasan dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, kita dirikan checkpoint. Checkpoint itu untuk melihat dan mengawasi kepatuhan warga masyarakat ketika memasuki Jakarta, dia sudah harus ikut dalam ketentuan PSBB. Karena memang PSBB ini kan berlaku untuk wilayah DKI Jakarta. Kecuali nanti saya dengar Tangerang, Depok, dan Bekasi sudah mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan. Tentu kalau itu nanti disetujui, nah, maka wilayah PSBB ini akan melebar, tidak hanya di wilayah DKI, tapi juga meliputi Tangerang, Depok, dan Bekasi. Tapi saat ini kan yang disetujui baru wilayah DKI saja. Nah, jadi kalau masyarakat melihat
ada checkpoint bukan berarti itu penyekatan atau penutupan, tidak. Itu kita hanya mengawasi bagaimana pelaksanaan pembatasan moda transportasinya. Baik, terima kasih banyak Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini, dan pemirsa kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.